Pandangan saya mengenai Islam itu buruk ya, cukup buruk. Karena mungkin secara langsung maupun tidak langsung itu tertanam di pemahaman atau di pemikiran saya, yang mana keluarga ataupun lingkungan termasuk sekolah ya, itu secara langsung maupun tidak langsung ya, mereka seakan-akan membentuk pemikiran saya bahwa Islam itu buruk. Misalnya yang kita secara langsung misalnya, oh Islam tuh orang-orang Islam atau Muslim itu rusuh gitu, orangnya nggak teratur gitu, terus teroris gitu ya, frame umum yang ya dulu ya saya ngiranya kan hal yang baru ya, tapi ya saya terima karena itu suara mayoritas di lingkungan saya seperti itu. Jadi ya secara lama-lama ya jadi tertanam juga gitu. Ya itulah ya citra Islam di pemikiran saya waktu itu, ketika dari kecil sampai agak menjelang remaja lah seperti itu. Tapi kalau yang tadi dibilang secara nggak langsungnya itu gimana Mas Ugi? Yang mungkin di aktivitas gerejanya mungkin kayak gitu kan? Secara nggak langsung sih mungkin kayak kita menghindari kegiatan-kegiatan yang yang berpotensi akan kontak langsung dengan orang muslim seperti itu. Mungkin kayak kalau misalnya nggak usah, kalau misalnya bisa nggak usah ikut ya, kalau bisa nggak usah ikut lah gitu. Kalau misalnya ada acara nih, misalnya ada kegiatan yang kita harus berhubungan atau berinteraksi dengan muslim, kalau bisa absen ya udah absen aja lah gitu. Kalau bisa nggak usah ikut aja gitu. Ya umpamanya menghindar lah, tapi kan itu artinya nggak secara langsung ya. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau misalnya ada lagi, kalau misalnya nggak perlu temenan banget, nggak usah lah gitu. Mau seperti itu. Berarti membatasi diri. Iya, membatasi diri. Ya sebenarnya itu nggak terlalu frontal dikatakan, lu jangan temenan sama dia. Tapi secara nggak langsung, iya. Begitu. Petak-petakan gitu ya. Iya. Baik. Aktif di kegiatan dulu, agama dulu, kemudian benci juga kepada Islam. Kalau boleh tahu aktifnya itu sampai kepada yang kayak ngajak enggak? Kalau ngajak sih enggak ya, nggak sampai. Karena mungkin saya juga bukan kapasitas saya di situ, bukan peran saya di situ. Karena saya sudah bilang saya cuma awam, yang seorang Katolik yang awam, yang cuma berusaha untuk benar-benar beragama aja gitu. Makanya saya berusaha untuk aktif di kegiatan di gereja maupun di lingkungan pendidikan seperti itu. Cuma berusaha aktif aja, seorang awam yang aktif. Nah, dan saya juga selain itu tetap mengikuti sakramen kan ada beberapa sakramen ya dalam Katolikan. Saya dari kecil sudah tentu dibaptis ya kan, sakramen baptis saya sudah ikuti, lalu sakramen Ekaristi yang setiap minggunya saya ikuti, lalu sakramen komuni pertama ya, sakramen komuni, terus ada sakramen krisma ya, sampai krisma sih baru 4 sakramen itu yang sudah saya lalui. Masih ada yang lain, misalnya sakramen imamat yang itu akan menjadi pastor, saya nggak ikuti. Sakramen pernikahan masih kecil waktu itu kan, nggak mungkin ya kan. Lalu ada sakramen perminyakan, itu biasanya untuk orang yang sudah mau menjelang ajal, saya belum. Paham. Ya umpamanya saya mau menyatakan bahwa ya sebagai seorang yang di agama saya sebelumnya ya cukup aktif lah gitu loh. Betul, cukup aktif lah. Iya. Tapi pada saat itu meyakini betul bahwa Tuhan yang dogma dalam agama saya yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan konsep ketuhanannya adalah Allah Tritunggal. Ya tentu saya meyakini saja dulu gitu loh, Ini dari TK sampai mungkin dari TK saya belum ngeh ya bahwa konsep ketuhanan di agama saya itu adalah Tritunggal. Mungkin saya cuma memahami bahwa Tuhan itu Yesus misalnya gitu. Tuhan itu Yesus. Dari TK sampai SD sampai SMP lah saya baru ngeh. Oke, itu SMP tuh. Baik, lanjut. Baru ngeh bahwa konsep ketuhanan saya itu adalah Tritunggal. Oh, SMP baru ngehnya. Baru ngeh, dan pada saat itu juga karena diajarkan oleh guru agama saya. Jadi konsep ketuhanan kita tuh Tritunggal, Tuhan itu satu ya, Tuhan itu Esa, tapi dia hadir dalam 3.
tapi dia tetap satu. Ya, itu tuh mulai bingung tuh saya, mulai hah? Oke, saya diajarkan oleh guru saya yang memang punya otoritas untuk mengajar, tapi ajarannya di dogma agama yang saya anut ini kok agak sedikit membingungkan ya. Sebenarnya di SMP itu yang pertama kali terbesit di kepala saya adalah gini. Di dalam anggota Tritunggal, Trinitas, itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa itu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dia yang menciptakan semuanya. Lalu ada Allah Putra, ya, itu Yesus sendiri, Sang Putra, dan Roh Kudus, ya, Allah Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita coba baca lagi komentar dari teman-teman. Nah, kita mulai dari ini. Kisah seorang remaja yang menemukan kebenaran melalui proses berpikir tentang ada aturan di tidaknya. Agama yang datang dari Tuhan mempelajari semua agama yang ada di Indonesia untuk mencari kesalahan kenapa ia diciptakan hingga akhir menemukan Islam melalui buku secara nabnya. Nah, dia menandai kita teman-teman. Alhamdulillah, Konaga ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui impiannya untuk masuk agama Islam. Nah, jalan yang baik teman-teman pada orang-orang yang mualaf itu adalah mengambil langkah yang terbaik dalam memeluk agama Islam. Nah, alhamdulillah saudara, Konaga selalu dipermudah oleh Allah sehingga sekarang bisa menjadi panutan macam amin sebagai panutan teman-teman. Nah, alhamdulillah tabarakallah, saya hanya mengucapkan selamat kepada yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istiqomah, Allah memberikan hidayah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, banyak komentar-komentar ini teman-teman, mayoritasnya yang komentar ini orang Islam teman-teman, enggak ada orang Kristen teman-teman. Walaupun ada orang Kristen teman-teman, hanya mendukung dalam naikin viewer teman-teman, enggak mereka subscribe dan mereka juga enggak mau follow dan mau like dan mau share teman-teman, enggak, hanya mereka menonton saja dan mereka tidak berkomentar sama sekali teman-teman. Nah, ini mirip dengan Ustadz Dr. Muhammad Syafi nonton, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebenaran hidup kepada Konaga dan keluarganya, amin. Semoga mereka baik-baik saja. Masya Allah, jalan masuknya Islam sangat menarik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memudahkan segala urusannya, amin amin. Nah, ini teman-teman keren, mana nih, menarik ini teman-teman komentar dan ini. Masya Allah, Konaga sangat menginspirasi hatinya untuk lebih kuat lagi menghadapi ujian hidup. Dalam Al-Quran ada ayat yang artinya jangan bilang beriman kalau belum mendapat ujian. Meski ujian dari Allah bervariatif antara individu yang satu dengan yang lain, semoga Allah membimbing dan Allah tuntut untuk selalu kuat menerima ujian darinya. Terima kasih, semoga tetap istiqomah dan diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, amin. Salam kok dalam iman dan Islam sampai. Nah, kok itu teman-teman panggilan dari orang Cina teman-teman ya. Nah, yang mualaf ini dari orang Cina teman-teman. Semoga beliau sangat dapat hidayah dari keluarganya semua teman-temannya. Semoga keluarga beliau dapat hidayah dari agama Islam teman-temannya. Dari doa kita juga teman-teman, kita doakan terus. Memang beda kok antara mualaf dan pemurtadan. Pantasan menurut orang yang sudah menerima hidayah, perbedaan Islam dan lainnya bagaikan bumi dan langit. Tapi ya itu karena kerendahan hati dan kecongkongan para murtad pun beda pula. Subhanallah, semoga para mualaf jenis-jenis sekarang semakin istiqomah dan semakin banyak yang menyusulnya, amin amin. Kita doakan terus teman-teman agar banyak yang menyusul teman-teman, agar kita selalu bersama-sama dalam memeluk agama Islam, amin. Kita aminkan teman-teman, kita aminkan. Sangat terasa bahwa Allah sangat menyayangi Konaga, bahkan sebelum beliau menyadari dulu masalah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-temannya sangat terinspirasi juga komentar-komentar, begitu pula dengan kesaksian yang mualaf teman-teman.
sangat menarik bagi kita semua teman-teman, menarik, sangat menarik teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah karena Allah beri hidayah, semoga istiqomah dalam mengimani Islam, satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Agama yang diridhoi oleh Allah teman-teman adalah agama Islam satu-satunya. Nah, kita tahu aja teman-teman, dari segi keagamaan ada banyak agama yang ada di dunia ini, tetapi hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jangan kita bimbang dan jangan kita ragu. Ya Allah dan benar-benar disayangi oleh Allah. Apa saya yakin pasti ada leluhur antum yang budi pekerti luhur pada sesama hangat tim tepat. Allah kasih anugerah pada salah satu seluruh hidayah yang sebelumnya taufik lebih dulu dilimpahkan oleh Allah pada kaum sebelumnya. Contohnya subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, benar-benar mendapat hidayah yang sangat luar biasa. Wajahnya memancarkan ketulusan hati yang bersih dan rendah hati, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbingnya ke jalan yang lurus sampai akhir hayat. Amin amin amin. Lagi dari channel yang begini yang sangat bermanfaat, memotif dan menambahkan keimanan, ketakwaan. Terima kasih dan alhamdulillah, kayak sebelum cuma dapat dan cuma makan teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih waktu, semangat memberikan dakwah Islam, semoga bermanfaat. Terima kasih saudaraku yang mimpi bertemu Al-Quran, ini termasuk hidayah Allah. Telunggang menyimak cerita yang benar-benar menarik, tapi yang benar-benar lucu itu yang tidak boleh masuk masjid, yang dengan alasan belum nikmat. Ya itu kan teman-temannya, itu lucu kalau dibilang teman-teman enggak masuk ke masjid, masuk ke masjid itu lucu teman-teman, lucu bagi kita. Masya Allah, keonaran hatinya lebih Islam daripada Islam. KTP gua jadi malu merasakan pencipta dari dalam lubuk hati. Praktek sholat sebelum share belum jadi ngaji, cuma 5 hari lebih cepat daripada kita. Masya Allah. Nah abang ini teman-teman isaatnya ngaji lebih cepat, hanya 3 hari udah bisa ngaji daripada kita yang Islam yang sebetulnya enggak bisa teman-teman. Bahkan ada yang bertahun-tahun enggak bisa. Audzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, inna as'aluku iman nafabi wajah. Masya Allah, bacaan Al-Qurannya seperti bukan orang malah. Keren kata beliau. Nah subhanallah, semoga para malaf tabah dan kuat menjalani sebagai muslim meski banyaknya rintangan. Ya teman-teman, walaupun banyak rintangan, tetapi kita selalu istiqomah dalam melakukan Islam. Allah keren teman-teman, sangat keren. Waalaikumsalam wakaf perjuangan dakwah Islam informasinya dan saudaraku sahabat muslim Purnama Naga, keren. Mimpi Al-Quran ini termasuk hidayah Allah. Mimpi Al-Quran itu teman-teman bagian dari keimanan kita juga teman-teman. Kalau kita mimpi Al-Quran itu, dan sangat bermetode bagi kita semua. Alhamdulillah, kaum Cina sudah jadi kaum malah. Semoga pantas dengan sebuah gambar yang ada di dunia ini. Maya sinar cahaya, argian tubuh emas murni, semurni batin yang kuasa tuh biar guna para penonton. Salam hormat juga. Pengen ketemu bagi penegak cara yang gimana ya caranya. Kalau pengen ketemu sama dia, silakan kontak dia, silakan komen channel yang malaf, sehingga nanti malaf itu bisa, yang mewawancarai dia bisa mengonfirmasi ke kita teman-teman. Nih apa nih, beberapa kali dari ceritanya aku menceritakan host bertanya, tapi hanya menjadi pendengar baik ini.
Harusnya untuk edukasi, bukan semata-mata mencari subscriber, sorry, bukan sok pintar. Terserah lu lah, terserah lu. Itu yang akhirnya di bawahnya, yang akhirnya oke, 82 Tuhan beri manusia agar digunakan dengan benar, berakal sehat. Yesus pun ingat ini dengan Islam dan bermanfaatnya. Mestinya jangan karena mimpi, tapi karena tahu kebenaran Islam. Kalau cuma mimpi, ntar mimpi ketemu Yesus jadi Kristen lagi, mimpi ketemu namanya Muhammad. Berbuat saja sudah cukup, tak perlu berbuat Tuhan atau Allah. Sarjana Indonesia 19 agama pun banyak komentar sebenarnya teman-temannya. Nah, cukup sampai di sini dulu tonton video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.